Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya serta lancar cair bantuan sosialnya di tahun 2025 ini. Nah, di video kali ini saya masih akan membahas terkait bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Siapa saja sih masyarakat yang layak menerima bantuan sosial di tahun 2025 ini? Dan seperti apa mekanisme penyalurannya di tahun 2025 ini? Serta ada satu lagi nih yang cukup mengagetkan ya, karena ternyata di tahun 2025 ini kriteria masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial akan bertambah dari sebelumnya. Jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap info yang terupdate terkait bansos yang selalu saya bahas di channel ini. Baiklah, sebelumnya kita ulas kembali ya terkait pemberian bantuan sosial. Nah, terkait pemberian bantuan sosial ini diatur dalam Permensos nomor 1 tahun 2019, yaitu hanya khusus diberikan kepada orang miskin atau yang nggak mampu, atau yang rentan terkena risiko. Lansia juga termasuk, serta penyandang disabilitas dan keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Jadi di sini misinya sudah jelas ya. Bantuan sosial tersebut diberikan kepada mereka yang susah buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan, kesehatan, dan tempat tinggal misalnya. Anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN tahun 2025 ini sebesar 504,7 triliun dan akan difokuskan pada berbagai program bantuan sosial. Akurasi data juga menjadi kunci keberhasilan penyaluran bantuan sosial. Selama ini bantuan sosial nggak asal bagi-bagi, semuanya pakai dasar atau data yang valid dari 3 sumber yang terpercaya. Sebelumnya yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Sosial atau Kemensos, dan juga dari TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Nah, di tahun 2025 ini dari ketiga sumber data tersebut telah disatukan menjadi data tunggal sosial ekonomi, yang mana sebelumnya terbagi 3 yaitu DTKS, Reksosek, dan juga P3KE. Di tahun 2025 ini telah diintegrasikan menjadi satu yaitu data tunggal sosial ekonomi. Lalu siapa saja sasaran penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan di tahun 2025 ini? Nah, untuk sasaran kepesertaan PKH yaitu merupakan keluarga atau seseorang yang tergolong miskin dan rentan yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, atau yang saat ini sedang diintegrasikan menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi. Dan untuk sasaran kepesertaan PKH juga memiliki 3 komponen. Apa saja komponennya? Nah, ini dia. Yang pertama adalah komponen kesehatan, yaitu terdiri dari kategori ibu hamil dan maksimal 2 kali kehamilan. Jadi, kalau kehamilan ketiga dan seterusnya sudah tidak bisa lagi dihitung sebagai komponen ibu hamil. Berikutnya yaitu kategori anak usia dini. Anak dengan rentang usia antara 0 sampai dengan 6 tahun yang belum bersekolah atau maksimal 2 anak dalam satu keluarga. Jadi kelahiran anak kedua masih terhitung sebagai komponen anak usia dini, akan tetapi kelahiran anak ketiga dan seterusnya tidak bisa lagi terhitung sebagai komponen anak usia dini. Tapi jangan khawatir, karena nanti ketika anak usia dininya, anak ketiganya misalnya sudah memasuki usia SD, maka masih bisa terhitung sebagai komponen pendidikan anak sekolah dasar. Yang kedua adalah komponen pendidikan, terdiri dari kategori anak SD atau MI atau sederajat, dan anak SMP atau MTS atau sederajat, dan anak SMA atau MA atau sederajat. Anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Maksimal 3 anak dalam satu keluarga yang bisa terhitung sebagai komponen pendidikan.
Ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial, terdiri dari kategori lanjut usia, yaitu seseorang yang berusia 60 tahun ke atas dan berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam satu kartu keluarga. Dan ini maksimal 4 orang dalam satu keluarga yang bisa terhitung sebagai komponen atau kategori lanjut usia. Kategori selanjutnya dalam komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas, yaitu seseorang yang berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam satu kartu keluarga dan terhitung maksimal 4 orang dalam satu keluarga yang bisa terhitung sebagai komponen penyandang disabilitas. Nah, di sini ada yang memperhatikan nggak kalau ternyata di tahun 2024 lalu dengan tahun ini 2025 ternyata ada yang berbeda dari kriteria komponen keluarga penerima manfaat atau PKH. Nah, kalau di tahun 2024 lalu ada yang namanya komponen pelanggaran HAM berat dan nominal bantuan sosialnya paling besar dibandingkan dengan komponen lainnya. Tapi di tahun 2025 ini sepertinya kategori komponen pelanggaran HAM berat sudah tidak termasuk lagi di dalam kategori KPM PKH. Lalu berapa sih besaran bantuan sosial yang akan diterima oleh KPM PKH di tahun 2025 ini tiap kategori? Nah, berikut ini untuk skema bantuan per tahap penyaluran. Adapun di sini hanya indeks per 3 bulan ya sampainya, sedangkan untuk indeks per 2 bulan dan juga per bulan belum diinformasikan secara resmi melalui media sosial resmi Kementerian Sosial. Berikut ini untuk indeks atau skema bantuan sosial untuk komponen ibu hamil, yaitu sebesar Rp750.000 per 3 bulan sekali. Dan anak usia dini yaitu Rp750.000 juga per 3 bulan sekali. Dan untuk kategori anak sekolah dasar atau SD atau sederajat yaitu sebesar Rp225.000 per 3 bulan sekali. Dan anak sekolah menengah pertama atau SMP atau sederajat yaitu sebesar Rp375.000 per 3 bulan sekali. Sedangkan untuk kategori anak sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yaitu sebesar Rp500.000 per 3 bulan sekali. Dan untuk kategori disabilitas berat dan juga lanjut usia 60 tahun ke atas yaitu sama sebesar Rp600.000 per 3 bulan sekali. Nah, jika melihat indeks bantuan sosial yaitu per 3 bulan sekali yang diinformasikan melalui akun resminya Kementerian Sosial, pasti banyak yang bertanya-tanya, apakah kira-kira bantuan sosial PKH ini semuanya akan disalurkan per 3 bulan sekali melalui PT Pos Indonesia atau masih akan cair melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS Merah Putih? Nah, untuk jawabannya kita bersama-sama masih menunggu info resmi terkait hal tersebut. Karena beberapa hari yang lalu Kementerian Sosial juga sempat mengupdate melalui akun resminya terkait penyaluran bantuan sosial di tahun 2025 ini yaitu akan mengalami percepatan dan kemungkinan atau diprediksikan yaitu per bulan sekali. Akan tetapi info berikutnya muncul kembali per 3 bulan sekali. Jadi terkait hal tersebut bersama-sama kita kembali lagi menunggu info resminya. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini terkait siapa saja yang berhak untuk menerima bantuan sosial di tahun 2025 ini dan juga terkait skema atau indeks penyaluran nominal bantuan sosial di tahun 2025 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis, dan apabila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial silakan tulis komentarnya di bawah video ini. Yang pertanyaannya sangat relevan dan juga jelas, sudah pasti langsung saya jawab komentarnya atau pertanyaannya melalui video pendek atau short. Jadi pastikan ajukan pertanyaan yang relevan dan juga sejelas-jelasnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.